Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta syaratnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladi utai perkara yubtulu kang batalake apa alladzi at-tayammum ing tayammum iku salah satu asya telu pira-pira suwiji-wiji. Perkara yang membatalkan tayamum ada tiga hal. Ahadu utai salah sijine salah satu asya iku kuluma saben-saben perkara abdal kang batalake apa ma'al wudu'a ing wudu. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudu. Wasabaqo lan wis dadi lewat apa bayanuhu keterangane kuluma abdalal wudu fi asbabil khatasi ing dalem pira-pira sebab khatas. Dan untuk keterangan setiap perkara yang membatalkan wudu ini telah dijelaskan di dalam bab sebab-sebab hadas. Famatakana mongko ing dalem nalikane ono sapa wong iku mutayamuman wong kang tayamum suma ahdasa nuli hadas sapa wong batal mongko batal apa tayamumuhu tayamum wong. Maka kapanpun orang itu bertayamum kemudian dia berhadas, maka tayamumnya dianggap batal. Kita lihat pada qaluhunya. Qaluhu famatakana mutayamiman sawaun kana mutayaman li faqdil ma'i aw lil maradi wa nahwihi. Baik orang itu bertayamum karena tidak adanya air atau karena sakit atau semisalnya, maka mutlak hukumnya batal. Wa hadza tafri'un ala qaulil matni ma abdalal wudu, dan ini merupakan pengembangan dari ungkapan matan ma abdalal wudu. Qauluhu batala tayammumuhu anil hadasil asghar, maksudnya adalah batal tayamumnya dari hadas kecilnya. Fa in kana an hadasi akbar lam yabtul binisbatil akbar wa in batala binisbatil akhar. Jika ia bertayamum karena untuk menghilangkan hadas besar, maka tayamum dari hadas besar tersebut tidak batal. Walaupun toh jika dinisbatkan dengan hadas kecilnya, tayamumnya batal. Kamal ahdasa ba'da ghuslihi, ini kasusnya sama seperti ketika seseorang itu berhadas setelah mandi besar, maka mandi besarnya tidak batal. Fayahrumu alaihi ma yahrumu alal muhdis wala yahrumu alaihi ma yahrumu alal junub. Jika yang batal adalah tayamum dari hadas kecilnya saja, bukan tayamum dari hadas besar, maka haram baginya melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, dan tidak haram melakukan perkara yang diharamkan bagi orang yang janabah. Fayahrumu alaihi as-sholatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamlihi dunal qiraatil qur'ani wal muksi fil masjidi, yakni haram baginya untuk sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, bukan membaca Al-Quran dan berdiam di masjid. Karena tayamum dari hadas besarnya ini tidak batal, sehingga dia boleh membaca Al-Quran dan boleh berdiam di dalam masjid. Kita lanjutkan untuk Fathul Qoribnya. Wasani utai kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Wafi batinu salmat sini iku ing dalam sebagian tulisan matan wujudul ma'i utai dawu wujudul ma'i fi ghairi waktu sholati ing dalam sakliyane waktu sholat. Perkara yang batalkan tayamum yang kedua adalah melihat air di selain waktu sholat. Di sebagian tulisan matan ini ungkapannya adalah wujudnya air. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wasani minal asyai salasati wa yaktasu hadasani biman tayammama li ghairil maradi wa nahwihi. Untuk perkara yang batalkan tayamum yang kedua ini khusus untuk orang yang bertayamum karena selain sakit dan semisalnya. Kalau umpama dia tayamumnya karena sakit atau semisalnya, maka melihat air ini tidak membatalkan tayamum. Bi antayamama li faqdil ma'i, sekira orang itu tayamum karena ketidakadaan air. Artinya untuk yang kedua ini khusus untuk orang yang tayamum karena tidak ada air. Qauluhu ru'yatul ma'i ail ilmi bihi wa inqala, maksudnya adalah mengetahui air walaupun toh hanya sedikit. Hatta law qala wahidun li jam'in mutayammimin abahtukum hatal ma'a wa wa yakfi ahadukum faqat batala tayammul kul. Sehingga jika ada satu orang berkata pada rombongan orang yang bertayamum, silahkan menggunakan air ini, dan air yang ada hanya cukup untuk satu orang, maka semua orang yang bertayamum tersebut ini batal.
Wala yatawaqqafu al-butlanu ala qabulihim, dan kebatalan tayamum tersebut tidak bergantung dari penerimaan mereka terhadap air tersebut. Jadi walaupun mereka menolak atas tawaran air tersebut, maka tayamumnya tetap batal. Wa misalul ilmi bihi tawahumuhu, semisal dengan mengetahui keberadaan air adalah menduga keberadaannya, kama dzakarahu syarih wa inzala sari'an, seperti yang diungkapkan oleh Kiai Syarih walaupun dugaan tersebut berlalu dengan cepat. Liwujubi tolabihi, karena dengan demikian ada kewajiban untuk mencari air. Wa minat tawahumi ru'yatu sarobi wa mayaro wasaton nahari ka'annahu ma'un walaysa bima'in. Sebagian dari menduga air adalah melihat fotomorgana, yaitu melihat di tengah hari seolah-olah ada air padahal bukan air. Au ru'yatu ghamamatin muntabakin biqurbihi au ru'yatu ruqabin tola'a au nahwi dzalika mimma yutawahamu ma'ahul ma', atau dia melihat mendung yang menggumpal atau melihat rombongan yang datang atau semisalnya dari hal-hal yang diduga bersamanya ada air. Wa mahalul butlanu bidzalika malam yaktarin bimaniin mutakodamin au mukorinin, tempat batalnya tayamum tersebut adalah selama tidak ada penghalang yang mendahului atau membarengi. Fa in iktarana bihi mani'un kasabu'in au atosin lam yabtul tayamumuhu. Jika ada penghalang yang menyertai seperti ada hewan buas atau mungkin haus, maka tayamumnya tidak batal. Li'anna wujudahu wal halatu hadihi kal adami, karena dengan demikian keberadaan air yang ada ini tidak dianggap. Bi khilafil mani'i al mutaakhiri, ini berbeda dengan kasus adanya penghalang yang datang belakangan, artinya setelah tayamum baru ada penghalang maksudnya, maka tayamumnya ini dianggap batal. Contohnya falau sami'a qailan yaqulu indi ma'un li ghaibin au ma'un waroda au nahwu dalika batala tayamumuhu li ta'akhuril mani'. Contohnya seperti ada orang berkata, di sisiku ada air milik orang yang sudah pergi, atau di sisiku ada air yang datang, maka hukumnya batal karena maniknya datang setelah orang itu bertayamum. Amalau qala indi li ghaibin ma'un falayabtulu tayamumuhu, berbeda ketika ada orang berkata, di sisiku ada orang yang pergi membawa air, maka tayamumnya tidak batal karena airnya sudah pergi, ya, sudah tidak ada di tempat. Dan beda lagi kasusnya ketika ada orang berkata indi li fulanin ma'un walam yu'lam ghaibatuhu wala khuduruhu, di sisiku ada air milik fulan namun tidak diketahui apakah fulan tersebut sudah pergi atau belum, maka tayamumnya ini dianggap batal liwujubi soal anhu wa tolabihi, karena ada kewajiban untuk bertanya dan mencarinya. Qaluhu wa fi ba'di nusail matsni wujudul ma', ai ilmi wujudihi, maksudnya adalah mengetahui keberadaannya. Wa huwa ala takdiril mudhaf, ini berarti ada pentakdiran mudhaf, ya, berupa lafadz ilmun tadi. Li'anal madara alal ilmi biwujudihi la ala wujudihi fi nafsil amri, karena intinya adalah mengetahui keberadaannya, bukan adanya air secara realita. Qaluhu fi ghairi waqti sholati ai fi ghairi waqti talabusi bi sholat, maksudnya adalah di selain waktu pelaksanaan sholat. Biangkana qoblat tamami ro'i min akbar au ma'ahu alal mu'tamad, gambarannya adalah orang itu belum sempurna mengucapkan ro' dari lafadz akbar atau besertaan dengan lafadz akbar menurut kaul mu'tamad. La waqtiha al mahduti laha syar'an walau doko waktu kabil ijma', bukan waktu sholat yang ditentukan oleh syariat walaupun waktunya sudah sempit menurut ijma' ulama. Maksudnya selain waktu sholat itu ya waktu pelaksanaan sholat itu, bukan waktu sholatnya. Kalau waktu sholat kan umpama duhur misal jam 12 sampai asar, itu namanya waktu sholat, dan ini bukan yang dikehendaki dari ungkapan fi ghairi waktu sholat, tapi yang dikehendaki adalah pas sampean takbir melaksanakan sholat. Kita lanjutkan. Walau ro'a al-ma'a fi asna'i qira'atin qad tayammama laha batala tayammumuhu, jika seseorang melihat air di tengah membaca Al-Quran dan ia bertayamum karena untuk membaca Al-Quran tersebut, maka tayamumnya batal.
walau nawa qira'ata qadri ma'lumin li adamir tibati ba'dika bibatin, walaupun toh ia berniat untuk membaca kadar tertentu, karena bacaan itu tidak saling terkait satu sama lainnya. Walau ru'at al-haidu alati tayammamat li tamkini khalili kalma'a batola tayamumuha wa haruma 'alaika tamkinuhu wa wajaba 'alaiki nas'u in sodakoha. Jika ada wanita haid bertayamum untuk mempersilahkan suaminya, kemudian ia melihat air, maka tayamumnya dihukumi batal, dan haram baginya untuk mempersilahkan sang suami, dan wajib untuk mencopot barangnya suami ketika ketepaan melihat air. Falau ru'ahu huwa dunaha lam yajib alaiki an-naz'u li baqa'i tuhriha. Jika sang lelaki ini melihat air sedangkan yang wanita ini tidak, maka tidak wajib untuk mencopotnya karena wanita itu masih dalam kesuciannya. Kita lanjutkan untuk Fathul Qaribnya. Faman mangko utawi sapane wong iku tayamum sapa man li faktil ma'i krana sepine banyu, sumaro anuri ningali sapa wong alma ing banyu, au tawahhamahu utawa nyono sapa wong ing alma qabla duhulihi ing dalem sadurunge mlebune wong fi sholati ing dalam salat, batola moko batal opo tayamumuhu tayamumi wong. Maka barang siapa tayamum karena ketidakadaan air, kemudian dia melihat air atau menduganya sebelum masuk di dalam sholat, maka tayamumnya ini batal. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu sumaro al-ma'a au tawahhamahu walam yaktarin bimani'in mutaqaddamin au muqarinin, dan tidak besertaan dengan penghalang yang mendahului ataupun yang menyertai, seperti yang telah dijelaskan tadi. Qaulu qabla dukhuli fi sholati bi angkana qabla tamami ra'i min akbar au ma'ahu kama mara'aidon. Dengan gambaran orang tersebut belum sempurna mengucapkan ra' dari lafaz akbar atau besertaannya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Qalu batola tayamumuhu li annahu lam yasra' fil maksudi fasara kama law ra'ahu fi asna'i tayamum. Karena orang tersebut belum melangkah menuju perihal yang menjadi tujuan tayamum, yakni sholat, maka hal itu seperti ketika ia melihat air tatkala sedang bertayamum. Kita lanjutkan. Fa in ra'ahu mongko lamun ningali sapa wong ing alma ba'da duhulihi ing dalem sakwise mlebune wong fiha ing dalem salat, maka ketika seseorang tersebut melihat air setelah masuknya orang tersebut di dalam salat, maka hukumnya ditafsil, diperinci. Wa kana tan ono apa sholatu salat iku mimma setengah saking perkara laesku tukang ora gugur apa fardhuha kefarduane salat bitayamum iklan tayamum ka sholati mukimin kaya sholate wong kang mukim batalat mongko batal apa salat fil hali ing dalem saknalika. Ketika seseorang itu melihat air tatkala dia sudah masuk di dalam sholat, maka hukumnya diperinci. Ketika sholatnya ini tidak bisa gugur kefarduannya dengan tayamum, artinya setelah dia sholat dengan tayamum tersebut, nanti ketika ada air maka harus mengulangi atau mengqodhoinya kalau sudah lewat waktunya. Ini namanya kefarduan yang tidak bisa gugur dengan tayamum. Ketika sholat itu tidak bisa gugur kefarduannya dengan tayamum, seperti halnya sholatnya orang mukim, maka sholatnya batal seketika. Kita lihat pada qauluhunya. Qaulu wa kanat as-sholatu mimma la yasqutu fardhuha bitayamum bi angkana al-mahalul ladzi shalla fihi yaglibu fihi wujudul ma wala ubrah bi mahalli sholat la bi mahalli tayamum. Sekira sholat yang dilakukan ini berada pada tempat yang umumnya ini ada air, dan yang dipertimbangkan ini adalah tempatnya sholat, bukan tempat tayamumnya. Qalu ka sholati mukimin innama quyita bil mukimin li anal ghaliba fil iqamah wujudul ma. Dikoyiti dengan mukim karena umumnya orang yang mukim ini dapat menemukan air. Wa ila fal madaru ala koni sholati bimahalin yaklibu fi wujudul ma hadaron au safaron. Tapi aslinya intinya itu adalah sholatnya dilakukan di tempat yang umumnya ada air atau tidak, baik itu orang mukim ataupun dalam perjalanan. Maksudnya seperti ini, dimanapun Anda berada, jika tatkala sholat sampean itu berada di tempat yang umumnya ada air, maka tayamumnya tidak dapat menggugurkan sholat,
hingga harus mengqodoi sholatnya atau mengulangi sholatnya. Dan ketika melihat air pada waktu sholat tersebut, maka tayamumnya batal. Jadi untuk masalah mukim atau tidaknya ini tidak menjadi pertimbangan sebenarnya, tapi sholat yang Anda lakukan itu di mana. Kalau sampai melaksanakan sholat di tempat yang di situ umumnya ada air, maka sholat yang sampai lakukan ini harus diulangi kembali. Kalau sampai itu sholat di tempat yang umumnya tidak ada air, maka kefarduan sholat Anda bisa gugur dengan tayamum yang telah Anda lakukan. Kalau batalat fil hali, tadi sudah dikatakan bahwa ketika orang bertayamum ini melihat air di dalam sholat, sedangkan sholatnya adalah sholat yang tidak bisa gugur kefarduannya dengan tayamum, maka sholatnya batal seketika. Kenapa? Itla faidata fil istigholi biha, karena tidak ada faidah meneruskan sholat tersebut. Li'anahu labuda min i'adatiha, karena dia punya kewajiban untuk mengulanginya. Terus pentafsilan yang kedua, amima utawa setengah senge perkara yaskutu kang gugur apa farduha kefarduane sholat bitayamumi kelan tayamum ka sholati musafirin kaya sholati wong kang lunga fala tabtul mongko ora batal apa sholat. Atau sholat tersebut adalah sholat yang bisa gugur kefarduannya dengan tayamum, seperti sholatnya orang yang musafir, maka sholatnya tidak batal. Ini seperti keterangan seperti tadi ya, masalah orang yang pergi ataupun sedang mukim ini tidak menjadi qoyid ya. Walaupun dia itu menjadi seorang musafir, tapi dia sholat di tempat yang umumnya ada air, maka ketika dia melihat air maka tetap batal tayamumnya. Walaupun dia itu berada di tempat yang mukim, kalau umumnya di situ tidak ada air pada waktu melaksanakan sholat, maka ketika dia melihat air ini tidak batal tayamumnya. Jadi madarnya atau intinya itu pada tempat sampean sholat ada air atau tidak, baik dalam perjalanan ataupun mukim, seperti itu. Qaluku mimma yaskutu fardhuha bitayamum ai biangkana al-maghalul ladzi sholabihi yaklibu fil faktu au yastawi fil amroni. Sholat yang kefarduannya bisa gugur dengan tayamum, ini maksudnya adalah orang tersebut sholat di tempat yang umumnya tidak ada air, atau antara ada dan tidak ada ini sama. Fal ubroh bimahali sholati la bimahali tayamum, maka yang dipertimbangkan adalah tempat sholatnya, bukan tempat tayamumnya, kama maro seperti yang telah lewat. Qalu fala tabtul li annahu syara'a fil maksudi ma'a ighna'ika 'anil qada'i. Tadi sudah dikatakan bahwa orang yang bertayamum ketika melihat air di dalam sholat, sedangkan sholatnya adalah sholat yang bisa gugur kefarduannya dengan tayamum, maka sholatnya tidak batal karena dia sudah melaksanakan hal yang menjadi tujuan tayamum, yakni sholat besertaan dengan tidak mengkodoknya sholat tersebut. Kita lanjutkan untuk fathul qaribnya. Fardhon iku fardu kanat ono apa sholatu sholat au naflan utawa sunnah, baik sholatnya itu adalah fardu ataupun sunnah. Wa ingkana lamun ono apa tayamumu syahsi, tayamume awa-awaan iku limarotin krono loro wanahwilan sepadane marot, sumaro anu ningali sapa wong alma ing banyu fala asaro mongko rono lapet iku maujud liru yatihi maring ningali banyu. Bal tayamumuhu balik utai tayamume wong iku bakin tetep bihalihi kelawan tingkai. Ketika orang itu tayamumnya adalah karena sakit dan semisalnya kemudian dia melihat air, maka hal itu tidak memberikan dampak sama sekali, bahkan tayamumnya ini masih tetap dalam keadaannya. Kita lihat pada qalunya. Qalu bal tayamu bakin bihalihi, tadi sudah dikatakan bahwa ketika orang yang sakit ini melihat air maka tidak akan memberikan dampak sama sekali, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan sembuhnya orang yang sakit dari sakitnya di dalam sholat ini seperti halnya ia menemukan air di dalam sholat. Maka perinciannya, kalau sholat yang dilakukan adalah sholat yang tidak bisa gugur dengan tayamum, seperti ia meletakkan jabirah dalam keadaan hadas dan jabirah tersebut mengambil anggota yang sahih, kemudian dia bertayamum, maka sholatnya batal. Kalau umpama sholatnya ini bisa gugur dengan tayamumnya, seperti ia meletakkan jabirah dalam keadaan suci dan tidak mengambil anggota yang sahih melebihi dari kadar untuk merekatkan saja, kemudian dia bertayamum, maka sholatnya tidak batal.
Kita lanjutkan untuk fatul qoribnya. Wasalisu utai kang kaping telu iku aridatu murtad, wahya utai murtad iku kotul islami medhot agama Islam. Perkara yang batalkan tayamum yang ketiga adalah murtad, yakni memutus agama Islam, karena tayamum ini adalah toharoh yang lemah sifatnya, sehingga ketika dia murtad ini membatalkan terhadap tayamum. Berbeda dengan wudhu, ketika ada orang yang berwudhu kemudian dia murtad, maka wudhunya tidak batal. Kita lanjutkan. Wa itam tana'a wallahu alam biswab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.